Nah, ini kan hitungannya berarti sudah hampir sekitar 7 tahun ya dok mengabdi di Rumah Sakit Umum Abdul Muiz ini. Berarti itu yang menjadi momen yang tidak terlupakan dan juga menjadi salah satu hal-hal yang membanggakan Oh iya iya. rumah sakit ini ya dok. Oke. Berat badan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Muiz semua. Hai. Selamat datang di Muiz Talks, podcast kesehatan yang akan membahas informasi, edukasi, dan inspirasi seputar kesehatan di Rumah Sakit Umum INC Abdul Muiz Samarinda. Nah, spesial hari ulang tahun Muiz yang ke-19 tahun, tema yang akan kita angkat adalah 19 tahun Muiz mengabdi. Bersama narasumber kita, tamu kita pada pagi hari ini sudah hadir, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, dok, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, boleh nih dok menyapa Sobat Sehat Muiz semua di rumah, memperkenalkan diri, dan mungkin boleh dok diceritakan gimana sih perjalanan karirnya selama di Rumah Sakit Umum INC Abdul Muiz ini dok. Oke, terima kasih. Halo Sobat Podcast Muiz ya? Sobat Sehat Muiz. Oh, Sobat Sehat Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki, berat badan turun. Apa sejarah apa tadi? Mungkin boleh diperkenalkan dok, dokter nama lengkapnya. Oke. Kemudian perjalanan karir. Oke, nama saya Dr. Rupar Budi Hwanto. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran di Bandung. Saya lulus tahun 97. Pertama kali saya tugas di Samarinda itu di Puskesmas Sungai Siring. Waktu itu zamannya kebakaran hutan. Jadi dari 24 yang datang dari dokter PTT namanya istilah dulu ya, yang sampai ke Samarinda itu cuma 3 orang. Jadi saya, ada dokter Henry, ada satu lagi saya lupa, tapi dia tugasnya di Berau. Nah tuh selama 2 tahun saya di Puskesmas Sungai Siring, terus saya 2 tahun dipindah ke Puskesmas Temindung. Waktu itu pimpinannya dokter Edi Nasution, nanti berikutnya Dr. Edi akan menjadi Direktur Rumah Sakit Muiz yang pertama gitu ya. Kemudian 2 tahun, setelah 2 tahun saya diterima di CPNS, saya penempatan di Puskesmas Wonorejo. Dari Puskesmas Wonorejo 2 tahun, 2023 akhir tuh saya ditempatkan di sebagai Kepala Puskesmas Harapan Baru. Itu puskesmas baru, pecahan dari Puskesmas Kampung Baka. Jadi datang itu baru, masih nol, nggak ada apa-apanya. Kursi masih saya susun, meja-meja nggak apa-apa. Jadi dari awal saya membangun itu. Saya di situ sampai tahun 2011. Kemudian dipindahkan di Puskesmas Sempaja. Di Puskesmas Sempaja saya sempat setahun, terus saya diangkat, waktu itu masih zaman Pak Amin ya, Pak Amin, saya diangkat jadi Kepala Bidang UPKM, Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Kemudian di Dinkes, setelah UPKM berubah menjadi Yankes, kemudian itu SOTK baru tahun sampai 2019. Tanggal 2 Mei 2019 saya dilantik jadi Kabak Tata Usaha di Rumah Sakit Muiz. Jadi saya mulai 2019 2 Mei. Oke, hari pertama saya masuk itu adalah hari pertama juga Rumah Sakit Muiz akreditasi. Pas akreditasi. Jadi ya
mau apa lagi ya di tapi karena kebetulan yang sebelum saya masih ada, jadi semuanya masih di tackle semuanya dengan itu. Berarti Masih dibantu. Berarti memang berpindah-pindah puskesmas dulu ya, Dok? Ya, saya jadi waktu diminta di Rumah Sakit Muiz ini, saya diminta sama almarhum Kepala Dinas dulu, Pak Dr. Gigi Rustam, diminta untuk ke Muiz. Ya, saya sebetulnya lama di dinas dan puskesmas, saya sama sekali tidak tahu tentang rumah sakit ya. Waktu itu diminta karena waktu itu rumah sakit dalam masalah, saya suruh membenahi sedikit permasalahan itu yang di rumah sakit itu, ya saya tidak bisa menolak, ya saya terima saja waktu itu. Akhirnya masuk di rumah sakit. Rumah sakit di bagian tata usaha ya, Dok. Nah, ini kan hitungannya berarti sudah hampir sekitar 7 tahun ya, Dok, mengabdi di Rumah Sakit Umum Muiz ini. Nah, Dok, apa sih yang membuat dokter merasa bangga gitu menjadi bagian dan keluarga besar di Rumah Sakit Umum INC Abdul Muiz ini selama hampir 7 tahun ini? Oke. Pertama kali saya masuk ke bagian tata usaha nih bingung, karena saya biasanya tuh di puskesmas, di dinas, kemudian sekarang kita ini ke rumah sakit. Jadi tapi karena kebetulan saya seorang saya surveyor admin, jadi saya banyak membenahi dulu, mulai tata naskah, aturan, SOP. Jadi saya banyak membenahi di situ dulu, karena kebetulan waktu itu keuangan juga masih di bawah saya. Kemudian ini akhir tahun 2019 itu, dulu sebelumnya adalah PLT, kepala direkturnya almarhum Dr. Wawan. Kemudian akhir 2019 dilantik direkturnya almarhum Dr. Saripah Rahimah gitu ya. Jadi sama-sama Dr. Saripah Rahimah dulu baru masuk bekerja sebentar dihajar sama COVID. Nah, itulah yang luar biasa pengalaman yang belum pernah. Itu mungkin itu sebenarnya mendunia juga, kegelisahan kepanikan seluruh dunia juga dibawa ke rumah sakit Muiz gitu ya. Jadi bersama-sama dengan seluruh pegawai rumah sakit Muiz. Apalagi waktu itu rumah sakit Muiz juga ditunjuk sebagai salah satu rujukan untuk merawat COVID. Jadi bisa dibayangkan yang ketidaksiapan dengan ketidakadaan SOP-nya, tata perilaku, tata apanya segala masih belum, ini dihajar dengan keadaan seperti itu ya. Sampai akhirnya terlewati lah, kita selamat semua ya, sehat gitu ya, dengan masih mengagetkan. Setelah COVID berlalu, kita bergerak mulai dengan, kemudian almarhum Bu Saripah itu juga banyak idenya, kita masuk ke KPBU. Jadi ada program dari pemerintah untuk membangun rumah sakit dengan proses KPBU. Jadi kerjasama badan usaha dengan pemerintah gitu ya. Jadi bolak-balik ke Jakarta, ke sana ke sini untuk mengurus KPBU-nya. Ini udah bikin itu, terus sempat akreditasi kita tahun berapa ya? 2023 ya. Nah, pas akhir akreditasi itu di tahun 2023 kita kerja keras lah, itu semua semua tenaga di rumah sakit, tapi nggak sia-sia sih, akhirnya juga kita dapat akreditasinya paripurna ya paripurna. Cuman di samping kita dapat paripurna, kita juga ada kesedihan ya, karena ditinggal almarhum. Beliau pas akhir Desember ya, akhir 2023 itu ditinggal beliau. Jadi saya yang menerima itu, saya plakat akreditasi paripurna waktu itu di Jakarta, karena waktu itu saya sebagai PLT direktur, saya sempat 6 bulan, 2 kali, jadi 3 bulan pertama diperpanjang, 3 bulan pertama, sampai akhirnya datang Dr. Osa waktu itu bulan April atau bulan Mei sebagai direktur. Berarti memang momen pada saat akreditasi itu rumah sakit ditinggalkan oleh Dr. Syarifah itu sebelum pengumuman ya, Dok? Iya, tinggal pengumuman aja sih, proses akreditasinya sih sudah ya, sudah. Tapi itu berarti menjadi momen yang sangat mengharukan juga ya. Itu mengharukan. Nah, mungkin dari masa dokter melewati banyak sekali momen-momen
yang dilewati selama hampir 7 tahun ini dok, apa sih momen yang mungkin sangat melekat di hati dokter yang paling entah itu berkenang atau tidak bisa dilupakan lah dari dokter? Sebenarnya tiap waktu tuh ada masa-masanya yang tidak bisa dilupakan ya. Jadi banyak sekali selain tadi akreditasi paripurna, pelayanan publik kita juga yang prima, penilaian dari Kemenpan, kita COVID-19. cuman satu-satunya rumah sakit di Kalimantan Timur yang prima. Jadi beberapa ya, hanya beberapa aja di Indonesia gitu dari menjadi pelayanan prima gitu. Kemudian lihat bangunan-bangunan ini termasuk ruangan ini, ruangan sebelah, bangunan-bangunan yang lantai 4 yang tadinya cuma bolong gitu akhirnya menjadi tempat direktur dan ruangan manajemen, kemudian ada dibangun gedung KIA gitu ya. Ini lagi sekarang udah ada gedung buat kamar standar KRIS ya, kamar standar rawat inap KRIS. Kita sebentar lagi mau ada apa namanya? UTD ya, UTD itu apa sekarang UPD ya, unit pengelolaan darah, kemudian mau ada cath lab. Nah, sekarang kan banyak sih itu perkembangan-perkembangan yang dokternya juga spesialisnya bertambah banyak. Dulu kita mencari dokter apa susah ya, dokter THT nggak ada, dokter radiologi nggak ada karena sekolah, karena apa susah, masih pinjam sana, masih pinjam sini, masih susah dulu sih. Sekarang udah luar biasa. Berarti itu yang menjadi momen yang tidak terlupakan dan juga menjadi salah satu hal-hal yang membanggakan Oh iya iya iya. rumah sakit ini ya dok. Oke. Oh gitu gitu aja. Baik dok, kita akan lanjut ke segmen 2 setelah ini. Mungkin kita boleh jeda 5 menit dulu untuk istirahat sejenak. Tetap di MUIS Talk. Oke, kembali lagi pada MUIS Talks. Kita akan masuk ke segmen 2, fakta medis dan pelayanan. Kata publik vs realita di rumah sakit. Dok, kita kembali lagi. Tadi kita membahas terkait Rumah Sakit Umum Inci Abdul Muiz Samarinda dalam rangka hari ulang tahun yang ke-19 tahun ini, dok. Dok, mungkin kita akan membahas terkait dokter vs netizen nih. Kan sekarang zaman udah berkembang banget ya dok, terutama penggunaan media-media yang ada sekarang seperti TikTok nih, itu kan viral banget ya dok. Ini belakangan banyak orang yang lebih percaya Google atau tips kesehatan yang viral di TikTok. Nah, menurut dokter tuh gimana sih menyikapi tantangan yang seperti ini? Misal ternyata para sobat sehat MUIS di rumah itu kayak lebih percaya yang ada di TikTok daripada menanyakan langsung nih ke pakar-pakar atau dokternya langsung. Gimana menurut dokter? Kalau menurut saya itu kan mereka bikin TikTok atau apa tadi satu lagi dari yang lain lah ya, media sosial lainnya. Toh mereka juga sebetulnya mereka mencari informasi ya. Cuman mencari informasi itu kadang-kadang ada yang dia mencarinya di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, juga pada siapa yang tepat gitu ya. Sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Cuman tugas kita aja dari bagian kesehatan, salah satunya tugasnya promosi kesehatan rumah sakit untuk oh ini loh sudah benar, tapi ternyata ada lagi ilmu yang baru. Kadang-kadang mereka mengambil itu momen-momen waktu-waktu ilmu-ilmu yang lama, sedangkan ilmu-ilmu kesehatan itu berkembangnya sangat cepat. Jadi kita yang bisa harusnya orang kesehatan yang memberitahu, oh ini loh ternyata udah ada ilmu yang baru, perkembangan yang baru, alat-alat yang baru, informasi yang baru, alat pemeriksaan yang baru. Sebenarnya sih nggak apa-apa dari mereka mengerti itu, nanti mereka juga akan timbul pertanyaan. Nah, pertanyaan itu juga bisa orang kesehatan menjawabnya dengan tidak menyalahkan, tapi memberitahu bahwa ini mungkin itu waktu yang lalu, sekarang udah seperti ini, mungkin nggak masalah sih, itu kan ilmu itu di mana aja bisa diambil ya, di mana kita berada bisa diambil ilmu itu. Iya, oke dok. Nah, tapi kan biasanya tuh dok, kalau di TikTok tuh juga banyak ya yang beredar kayak misalnya AI tapi yang dipercaya sama masyarakat gitu. Mm-mm. Nah, misalnya informasi yang di dalamnya itu salah gitu dok. Mm-mm. Gimana sih biasanya tuh dari rumah sakit itu menyikapinya? Ya, kita harus membuat juga yang semacam itu TikTok tapi yang benar gitu. Jadi kita bikin
perbandingan gitu, tidak menyalahkan mereka tapi bikin perbandingan ini loh yang sebenarnya yang benar. Kalau yang Kementerian informasikan mungkin itu waktu dulu, mungkin itu kurang benar lagi pada saat sekarang sudah seperti ini gitu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi, harus mengikuti mereka-mereka itu juga gitu, jangan mau kalah. Berarti memang kita juga sebagai teman-teman dari tim rumah sakit juga sangat mengikuti perkembangan yang ada ya, Dok. Nah, kembali lagi Dok, di tadi kita membahas 19 tahun Muiz mengabdi. Hari ulang tahun Muiz yang ke-19 ini kan tema yang diangkat adalah menuju birokrasi bersih dengan zona integritas dan pelayanan prima. Nah, kenapa sih Dok di 19 tahun ini tema ini yang diangkat gitu? Apa sih sebenarnya filosofi di balik tema ini Dok? Jadi menuju birokrasi bersih dan zona integritas ya. Jadi zona integritas, kemudian saya baca sedikit ya menuju birokrasi bersih itu merupakan salah satu penilaian ya di instansi pemerintah bahwa kita harus zona integritas. Nah, sebelum di zona integritas itu ada yang namanya WBK, WBBM. WBK itu wilayah bersih dari korupsi, WBBM itu wilayah bebas dari wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, untuk Rumah Sakit Muiz di tahun 2026 ini memang targetnya kita untuk mendapat zona integritas. Nah, penilaian tahun 2025 kemarin kita sudah WBK-nya wilayah bersih korupsinya udah melebihi dari nilai targetnya itu 75. Nah, Rumah Sakit Muiz kemarin udah diperiksa dinilai oleh Inspektorat Kota, kita nilainya 78, saya lupa ya, 78, berapa gitu. Jadi sudah melebihi. Nah, WBBM itu adalah nilai selanjutnya wilayah birokrasi bersih dan melayani itu adalah WBK ditambah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik kita di tahun 2024 dengan penilaian dari Permenpan itu sudah pelayanan prima. Nah, WBBM itu adalah WBK plus pelayanan prima. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mengikuti atau untuk diikutkan karena itu ada namanya tim penilai nasional untuk zona integritas itu gitu. Nah, zona integritas tim penilai nasional itu terdiri Menpan, KPK, dan Ombudsman. Rencananya tahun 2026 ini kita diikutkan itu untuk mencapai nilai instansi pemerintah yang zona integritas itu. Karena di pemerintah pemerintah Samarinda itu rasanya dulu ada pernah zona integritas. Saya lupa, tapi di mana ya kalau nggak salah di Cukcapil gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, itu di situ nggak pernah ada lagi. Nah, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama lah dengan tema HUT sekalian visi kita, visi misi rumah sakit kita yang baru juga kan menjadi rumah sakit modern, dinamis, efektif dan kompetitif. Salah satunya juga harus profesional, transparan dan akuntabel. Jadi sejalur aja gitu antara visi, misi, kemudian dengan yang akan kita capai di zona integritas dengan tema HUT tahun ini gitu. Biar dia sejalan. Berarti memang juga ada target yang ada. Nah, untuk mencapai visi itu ada iklan. Nah, Dok, untuk mencapai visi misi itu tuh kira-kira teman-teman tim Rumah Sakit Umum IC Abdul Muiz ini apa sih yang alangkah baiknya ditingkatkan di 19 tahun ini? Loh, yang penting kita harus tahu visi kita dulu. Untuk mencapai visi itu kita buat misi itu dijalankan. Dari misi itu kita harus punya renstranya akan dijalankan 5 tahun ke depan jadi apa. Ya itu yang penting tahu intinya dari visi yang akan dicapai, visinya apa-apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai visi itu. Kerjakan apa sesuatu yang dengan sebaik-baiknya lah dengan itu ya. Oke, dokter. Kita sudah melewati segmen 2 nih. Tadi kita sudah membahas kata publik vs netizen dan kita sudah membahas filosofi tema HUT PUIS yang ke-19 Saklon. Nah, setelah ini kita akan masuk ke segmen 3, tapi setelah jeda yang satu.
Oke dok, kita masuk ke segmen 3 yaitu netizen bertanya, dokter menjawab. Nah, Dokter Budi, banyak nih teman-teman di rumah, Sobat Sehat Muis bertanya, kira-kira sebagai kado HUT Muis juga, apa sih dok tips kesehatan yang bisa diberikan ke Sobat Sehat Muis untuk supaya kita itu terhindar atau tidak terkena penyakit dok? Tips sederhananya yang kira-kira Tips sehat ya. sederhana dok, tapi kalau dijalankan dengan baik itu akan menjadi hal yang baik untuk kita. 1, banyak bergerak. Oke, bergerak ya dok. 2, kena matahari. Kita ini loh, matahari berlimpah-limpah. Nggak pernah kita kena matahari. Turun mobil, langsung masuk ke ruangan AC, duduk di dalam ruangan AC lama, duduk makanan, gojek sampai ke depan pintu. Nggak mau kita ngambil ke depan sana, jalan sedikit. Naik lift juga misalnya ya, naik lift itu kalau cuma satu sampai lantai 2, kalau kita sehat, naiklah tangga gitu loh ya. Kalau memang sakit, ini sebagai salah satu dari Green Hospital juga ya, menjadi mengurangi konsumsi karbon nih. Jadi jangan sendirian naik lift, minimal berempat supaya listriknya setelah juga matikan listrik, matikan AC, sudah nggak ya. Berjemur, orang barat loh jauh-jauh ke sini hanya untuk berjemur. Nah kita yang dikasih matahari banyak nggak pernah berjemur, dari sini langsung masuk ke mobil masuk ke ruangan, masuk AC, nggak pernah kena matahari. Sebenarnya itu sehat loh, bergerak juga itu ya, tadi naik tangga, banyak jalan kemana gitu, banyaklah bergerak dan berjemur. Tip aja yang gampang dan murah, nggak mahal ya. Berarti memang mager itu sendiri tantangan. Iya, mager Iya, ini. ini, dok. Coba tanya aja sama Tari, tanya Atu. Dalam 1 tahun ini dia berapa naiknya? Oke, selain itu dok, kira-kira selain berjemur, bergerak, apalagi dok yang Berpikir positif, berpikir positif? nggak usah terlalu pikirkan rezeki mah ada aja, nggak usah ngoyo cari. Kita nggak tahu rezeki itu di mana, tapi rezeki itu tahu siapa pemiliknya. Jadi rezeki itu akan datang ke pemiliknya. Kita tuh cuman bekerja, nanti rezekinya datang sendiri, gitu ya. Berarti memang harus berpikir positif. Positif. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang ya dok, kayak overthinking. Iya, banyak terlalu tekanan berpikir yang sedikit. aneh-aneh gitu. Kerjalah sebaik-baiknya, nanti orang akan lihat gitu. Rezeki juga akan makin lancar. Dari tadi berjemur, bergerak, berpikir positif, Ibadah, berdoa. betul banget, dok. Ya, tuh. Itu ya dok ya. Baik dok. Nah, kira-kira dok, misal tadi ternyata Sobat Sehat Muis ini terkena penyakit atau mungkin dia ingin berobat ke rumah sakit Abdul Muis nih dok. Kira-kira misal mereka masih banyak yang bingung, jalur apa sih sebenarnya yang lebih bagus dan cepat dok untuk ke rumah sakit ini baiknya? Sebenarnya kalau untuk rumah sakit sih sistemnya rujukan ya, kecuali untuk gawat darurat memang harus lewat IGD. Tapi sebenarnya prinsip menjaga kesehatan itu yang lebih penting. Jadi saya lama di puskesmas ya, pernah di puskesmas. Datanglah ke puskesmas atau ke FKTP-nya masing-masing. Jangan datang pada waktu sakit. FKTP, puskesmas itu adalah pusat informasi kesehatan juga. Jadi bisa nanya-nanya tentang kesehatan, nanya-nanya tentang penyakit, bisa tensilah setiap 6 bulan sekali, periksa darah, periksa apa tiap 6 bulan. Puskesmas kan bisa. Jangan setelah gula darahnya tinggi, udah ada kerusakan jaringan, sudah sampai ada gulanya, ada apanya. Jadi kontrol itu sebelum sakit gitu loh. Jadi menjaga kesehatan. Paling nggak lewat puskesmas ngobrol-ngobrol, tanya tentang kesehatan. Ini mau musim panas atau musim ini gimana sih baiknya? Ini mau musim hujan apa sih baiknya gitu ya? Sambil tensi, sambil sekali-sekali periksa gula darahnya, sambil periksa kolesterol, asam urat untuk yang di atas berapa tahun ya, 45 tahun ke atas. Itu jangan ujung-ujung ketahuan langsung gulanya sudah 300, 400 karena sebelumnya atau tensinya yang paling tuh tensi itu. Nah, karena menganggap sakit kepalanya biasa-biasa aja.
Nah, di sini kan ada tuh program, saya paling banyak nemui orang penyakit itu karena waktu pemeriksaan haji. Mereka baru setelah diperiksa haji mau berangkat, baru ketahuan, oh ada gulanya, oh ada TB-nya, oh ada macam-macamnya, ada kolesterolnya, oh ada macam-macam lah itu gitu ya. Karena dari waktu sehatnya dia nggak pernah Mau bertanya, datanglah ke pusat-pusat kesehatan, kan nanya aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu puskesmas punya wilayah kerja, datang ke puskesmas FKTP itu, datanglah di situ ya. Berarti memang sebenarnya baiknya itu kita datang ke puskesmas sebelum kita sakit ya dok. Jadi kita Ya, bukan, nggak usah ke puskesmas lah, datanglah ke tempat pusat-pusat kesehatan terdekat lah. kalau ke puskesmasnya berarti langsung aja datang dok. Boleh nggak apa-apa. Kan situ bisa tempat pusat informasi kesehatan, pusat menanyakan tentang penyakit, menanyakan tentang macam-macam lah di situ gitu. Ada program apa, imunisasi anaknya harusnya apa sih yang tahu kan gitu. Yang tahu hanya ibunya aja tuh posyandu, bapaknya nggak tahu tuh. Coba tanya Tari tahu nggak berapa sekarang jumlah vaksin di puskesmas? Imunisasi dasar. Tahu, 14 tuh nggak tahu dia. Langsung menanyakan sama langsung ya dok. Oke betul dok. Nah kalau di MUI sendiri dok sebenarnya mungkin masih banyak yang kurang tahu teman-teman di rumah. Sebenarnya jalurnya itu gimana sih dok? Apakah langsung aja pendaftaran terus ke poli atau boleh langsung ke IGD? Oh, untuk gawat darurat namanya instalasi gawat darurat. Gawat darurat itu bisa langsung ke UGD tanpa rujukan. Untuk yang tidak darurat ke poli tetap harus ada rujukan dari FKTP-nya. Apakah dari FKTP-nya memang bisa dirujuk atau perlu diselesaikan di FKTP-nya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan akan dilanjutkan di rumah sakit. Itu aja sih. Jadi jangan bawa ke sini mau ke poli tidak bawa rujukan gitu loh ya. Itu yang lebih penting. Oke, berarti memang harus bawa surat rujukan. Oke, MJKN-nya tuh dibuka, dilihat dokternya hari ini siapa sih yang praktek. Jangan sampai sini ternyata dokternya nggak ada juga. Karena kita tuh rata-rata orang-orang tuh MJKN-nya nggak pernah dibuka tuh. Padahal kan masing-masing orang punya kan sudah terpapar dengan BPJS-nya. Nah MJKN-nya dibukalah di situ. Oh iya juga ada program Satu Sehat itu loh, diperiksa tuh Satu Sehat tuh. Di puskesmas kan gratis, puskesmas diperiksa semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu diperiksa semuanya. Paling itu tiap berapa tahun sekali atau setahun 2 kali saya lupa. Nah itu dimanfaatkan gratis semuanya loh, diperiksa mulai mata, gigi, telinga, jantung, apakah ada riwayat TB, apakah ada riwayat kanker, adakah riwayat macam-macam itu diperiksa semua, di screening semua dan gratis itu. Tinggal daftar di Satu Sehat. Itu yang dalam rangka misal kita ulang tahun itu boleh? Oh enggak, sekarang nggak perlu ulang tahun. Oh jadi udah nggak perlu. Kapanpun boleh. Soalnya kan Tinggal daftar aja. ulang tahun. Oh iya, dulu momennya pas ulang tahun. Sekarang kapan saja boleh. Terus kita tinggal memilih mau di puskesmas manapun boleh dan kapanpun kita bisa menentukan. Kita yang menentukan mau ke situnya. Oh misalnya di puskesmas terdekat di rumah kita, itu hanya di puskesmas ya. Puskesmas terdekat rumah kita pada hari Sabtu karena libur Sabtu kita misalnya sudah penuh, bisa ke puskesmas lain daftarnya, nggak masalah. Nggak puskesmas nggak. Oke, berarti memang sekarang lebih sangat dipermudah. Nah, baik dok, tadi kan udah untuk Sobat Sehat Muiz. Kita beralih ke tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Abdul Muiz. Apa sih dok pesan atau tips dari dokter, pesan pamungkas yang dokter berikan ke tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Abdul Muiz ini supaya mereka tetap semangat untuk mengabdi ke depannya? Sebenarnya bukan buat tenaga kesehatan ya, di rumah sakit kan ada juga non-nakes ya, yang bagian administrasi, yang bagian macam-macam lah, jadi bukan nakes aja. Jadi intinya supaya tetap semangat, sebenarnya yang kalian kerja di sini tuh tujuannya mencari surga. Ya itu aja, nilai kita mencari surga, kerjakanlah sebaik-baiknya. Jadi salah satu jalan menuju surgamu tuh ada di rumah sakit ini, jadi kerjalah sebaik-baiknya, kerjalah dengan hati. Kerja dengan hati ya dok, mungkin masih banyak ya dok ya, Iya. menyadari sebenarnya itu ya dok. Iya. Jadi kita
kita bekerja dengan hati supaya kita tulus dalam mengabdi. Dan salah satu kerja kita ini jalan menuju surga, itu yang kita cari gitu loh. Ya, kerjalah Berarti baik-baiknya. selama dokter entah mengabdi di puskesmas maupun di rumah sakit Dimanapun. dokter selalu menerapkan itu. Iyalah. Boleh dok sambil ditekankan ke sobat sehat MUIS semua Apa itu? terkait pesan dokter tadi, kita mengabdi dengan apa tadi dok? Oh, jadi kerja dimanapun, bekerjalah dengan hati. Tuh kan? Oke, karena kita akan tujuannya adalah menuju surga ya dok. Yuk. Oke dok, mungkin sambil menutup podcast kita juga pada hari ini, apa harapan dan doa dokter untuk Rumah Sakit Umum Daerah INCA Abdul Muiz Samarinda ke depannya dok? Karena dengar-dengar juga sebentar lagi dokter akan pensiun ya. Oke. Kira-kira apa nih dok yang mau disampaikan? Apa ya? Dok. Ya, saya berdoa mudah-mudahan nih Rumah Sakit MUIS bertambah maju ya, bertambah besar, tapi juga melalui jalan yang benar. Jangan melalui jalan yang tidak benar gitu ya. Berjalanlah, boleh kita meninggi, tapi lalui jalan yang benar. Aturannya dipakai, alurnya dipakai yang benar, SOP. Semuanya dipakai yang benar, jangan mau mencapai yang baik, yang tinggi, tetapi tidak melalui jalur yang tidak benar. Itu aja sih menurut saya. Oke dok, siap. Semoga Rumah Sakit Umum Tetap tetap lebih baik ya, dok. menjadi lebih baik dan berjaya lah. Amin. Nanti kita tunggu Tari jadi direkturnya. Amin. Direktur kantin. Potong itu ya, nanti dipotong ya. Oke dok, terima kasih banyak Ya. hadir pada hari ini menjadi tamu kita yang luar biasa di podcast perdana kita membahas terkait hari ulang tahun Rumah Sakit Umum INCA Abdul Muiz yang ke-19 tahun. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Setelah nanti pensiun tetap punya kegiatan yang menyenangkan dok. Amin. Saya boleh titip satu ya. Boleh dok, kayak dok. Jadi Rumah Sakit MUIS Green Hospital ya, bukan dengan catnya yang hijau, bukan dengan penuh tanaman yang hijau, bukan dengan seragam yang hijau, tapi dengan Green Hospital mengurangi emisi karbon di dunia ya, supaya dunia kita tetap sehat. Oke, itu tadi pesan dari Dr. Umar Budi Ihwanto untuk menutup podcast kita pada hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama ya? Oke, Sobat Sehat MUIS, sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya. Tetap saksikan MUIS Talk. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.